kita menghitung kurang lebih kredit macetnya petani itu sekitar 600-an miliar, kurang lebih 600 miliar. Maka kita juga akan hapuskan, dan tentu saja nanti kita teknisnya akan melakukan pengecekan mana yang memang karena situasi yang sulit, tapi mana yang etikatnya buruk. Kalau etikat buruk nggak boleh. Maka ini cara kita membantu petani. Tapi lagi-lagi di luar kredit macet yang mau kita hapuskan, ternyata petani masih saja problem pupuk menjadi sangat serius. Ya, dikurangi 20%. Dan akhirnya kan kesulitan petani. Harusnya kan penuh seperti Bapak menjabat gubernur, penuh pupuk. Nanti tim saya akan menilai begitu kondisi itu disebabkan karena situasi yang hari ini ada, apakah karena COVID, apakah karena cuaca, apakah karena bencana, saya hapuskan. Tapi tadi ada yang utang ikur tidak untuk petani, yora iso. Leres lah? Karena tiap tahun, sudah kalau nggak salah, mungkin sekitar 3 tahun terakhir ya, itu subsidinya memang dikurangi. Sampean mau gelem ditambah subsidinya? Sampean mau gelem ditambah subsidinya? Oke, tak tambahi. Tahun ngarep. Syaratnya wis ngerti? Apa? Maka Bapak Ibu mau pakai KTP, mau pakai kartu tani atau apapun, kalau subsidinya tidak ditambah, yo kurang. Soalnya apa? Niku wau yang di atas 2 hektar mungkin juga ikut beli, atau barangkali karena perbedaan harga maka nyelundup kemana-mana. Maka kenapa harus ada identitas panjenengan seperti kartu tani, agar salurannya tepat saiki. Indonesia negara kaya, mulai dari sumber daya alamnya sampai dengan sumber daya manusianya. Wilayah Indonesia terdiri dari banyak pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tidak heran apabila NKRI digadang-gadang sebagai negara maritim. Tidak hanya itu, penduduk Indonesia yang mayoritas bergantung dari hasil pertanian membuat Indonesia juga dijuluki sebagai negara agraris. Sebagian besar masyarakat Indonesia memanfaatkan potensi dari kekayaan negaranya dengan berprofesi menjadi nelayan dan petani. Dan pekerjaan itu telah tersebar di seluruh penjuru Ibu Pertiwi. Akan tetapi menjalankan profesi itu tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Tetapi butuh perjuangan dan pengorbanan dalam menunaikannya. Misalnya nelayan, apabila tidak memiliki kapal dan perangkat lainnya, maka tidak bisa melaut. Pun petani, harus ada modal, peralatan pertanian atau sewa alatnya, pupuk, serta pemasarannya. Kalau jatuh harga jualnya, petani akan rugi banyak hal. Rugi banyak waktu, rugi tenaga, dan pengeluaran. Melihat kondisi demikian, tak heran jika nelayan maupun petani sering melakukan kredit guna memenuhi kebutuhan dalam pekerjaannya. Akan tetapi tidak semua nelayan dan petani rutin membayarkan kreditnya. Sebab sebagian dari mereka ada yang kesulitan untuk membayar angsuran karena berbagai hal. Entah itu kesulitan karena hasil panennya jeblok, lantaran gagal panen, atau musibah atau bencana alam, pandemi, dan hal mendesak lainnya. Jika dihitung, kredit macet nelayan berkisar 186 miliar NPL-nya, sedangkan untuk petani sendiri mencapai 600 miliar.
Memang angka tersebut sangat banyak bagi rakyat biasa seperti kita. Apalagi bagi nelayan atau petani yang harus menanggung kreditnya. Pasti akan semakin banyak beban yang harus ditopang. Selain untuk membayar kredit, juga harus memenuhi kebutuhan pokok lainnya. Tetapi kesulitan yang para nelayan dan petani alami dapat terselesaikan lewat program penghapusan kredit macet yang ditawarkan Ganjar Mahfud. Langkah itu sebagai bentuk rasa peduli pemerintah sekaligus upaya menghadirkan kesejahteraan nelayan dan petani. Ganjar berkomitmen akan memutihkan kredit macet mereka agar para nelayan dan petani tidak lagi punya utang pada negara, karena negara sendiri telah membebaskan kredit mereka. Program yang membawa kebahagiaan untuk profesi nelayan dan petani ini masih terus digaji, agar dalam merealisasikannya dapat tepat sasaran. Sejatinya, program pemutihan kredit macet ini tidak serta-merta diberikan tanpa adanya pertimbangan. Namun, ada pendataan serta pengecekan selektif yang jelas bahwa nelayan atau petani benar-benar menggunakan sistem kredit guna keperluan dalam pekerjaannya dan bukan untuk hal lain di luar profesi mereka. Tentu saja dari peluncuran programnya ini mendapatkan banyak tanggapan positif dari rakyat. Mengingat program Ganjar sangat bermanfaat dan membantu kelancaran pekerjaan nelayan serta petani. Pun hal itu juga akan menorehkan kesejahteraan bagi kehidupan nelayan dan petani. Semakin menariknya lagi, Ganjar Mahfud juga akan beri suntikan modal sekaligus teknologi baru sebagai penunjang serta meningkatkan semangat mereka dalam bekerja. Meski tidak menutup kemungkinan jika problem rakyat wabil khususnya petani bukan hanya kredit macet saja, tetapi masih ada kendala lain seperti terbatasnya pupuk yang menjadi masalah utama pertanian. Namun Ganjar tidak patah arang dan pasrah begitu saja. Sebisa mungkin ia akan mengusahakan untuk mencarikan solusi atas permasalahan pupuk subsidi yang memang menjadi persoalan seluruh petani di Indonesia. Oleh sebab itu, ex-gubernur Jawa Tengah 2 periode ini berkomitmen akan meningkatkan pupuk subsidi supaya merata ke segala penjuru Indonesia tanpa harus dikurangi. Tetapi, untuk mencapai ikhtiar itu diperlukan perbaikan pengolahan data supaya pupuk subsidi dapat tepat sasaran, sehingga terwujudlah ketahanan sekaligus kedaulatan pangan. Itulah mengapa kita sebagai pemilih juga harus jeli dan selektif dalam mengamati setiap program dari capres dan cawapres kita. Ayo difilter mana program yang jelas membawa kemaslahatan bagi banyak orang dan mana yang sekedar beretorika semata. Jangan hanya tergiur dengan gimmick, namun program yang dibawakannya tidak logis untuk ditunaikan dan hanya membuang anggaran untuk sesuatu yang akan berakhir mubazir. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantau terus channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik yang tentunya informasi terbaru dan anti-hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.